Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 7 September tahun 2023, diambil dari kitab Yehezkel pasal 36 ayat 27, dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita sukacita bagi kita orang percaya adalah berita sukacita yang diterima oleh Israel, yaitu sewaktu di pembuangan Babel, yang diwartakan oleh Yehezkel melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan mau menyapa kehidupan orang Israel. Tuhan mau menyapa kehidupan kita, supaya kita menaati peraturan-peraturan Tuhan, dan Tuhan dikatakan akan memberikan dan menjanjikan, yaitu Roh-Nya yang kudus berdiam di dalam hati orang Israel, dan demikian juga akan berdiam di dalam kehidupan kita yang percaya. Harapan Tuhan kepada Israel, demikian juga harapan Tuhan kepada kita. Dikatakan hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan. Dengan demikian kita lihat Tuhan menjanjikan Roh-Nya kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel diharapkan Tuhan sebuah umat yang kudus. Bangsa Tuhan dibuang ke Babel, dan bangsa Tuhan di Babel karena mereka mengabaikan Taurat Tuhan, mengabaikan kekudusan, karena mereka tidak memperhatikan dan tidak menghidupi Taurat Tuhan. Mengabaikan Taurat Tuhan adalah langkah awal menuju kegagalan. Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel gagal,
Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel jatuh dalam bahaya. Cara Tuhan untuk mendidik bangsa Israel karena mereka melakukan tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Tuhan mau mendisiplinkan bangsa Israel, yaitu melalui pembuangan ke Babel, supaya karakter mereka, supaya perilaku mereka seperti yang diinginkan Tuhan, menjadi pelaku hukum Tuhan. Karena di hukum Tuhan tersebut tergambar karakter Tuhan. Itulah yang kita lihat dan mau diingatkan, bahwa orang percaya didisiplinkan Tuhan seperti nenek moyang mereka. Karena Tuhan mendisiplinkan bangsa Tuhan seperti Tuhan mendisiplinkan kehidupan Raja Daud. Boleh kita lihat seperti contoh dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Itulah yang terjadi kepada bangsa Tuhan. Tuhan memukul bangsa Israel karena tidak berlaku sesuai dengan hukum Tuhan atau karakter Tuhan. Jadi penghukuman Tuhan di sini mau kita lihat adalah hukuman yang tidak ringan, adalah hukuman berat. Hukuman Tuhan sangat berat dan sangat sakit. Itulah yang dialami mereka di pembuangan. Di sini mau kita lihat seperti nenek moyang mereka, yaitu Raja Daud. Dari penghukuman Tuhan, yaitu supaya belajar untuk mengikuti jalan Tuhan atau yang diinginkan Tuhan. Hajaran Tuhan, pukulan Tuhan adalah kasih Tuhan untuk menyelamatkan. Apabila mereka menuruti hukum Tuhan, Tuhan berjanji akan melepaskan mereka dari pembuangan Babel. Hukuman Tuhan harus kita ambil makna dari hukuman Tuhan sebagai pelajaran. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan menghukum kita, Tuhan menghajar kita. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi melalui pendisiplinan orang Israel, pendisiplinan orang percaya kepada Tuhan, adalah jalan Tuhan untuk memberikan yang terbaik, dan Tuhan menjadi kehidupannya. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini mau kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini adalah supaya melalui pendisiplinan tersebut menjadi bersemangat atau semangat kesempurnaan. Menjadi pribadi sempurna seperti yang diharapkan Tuhan. Bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah menerima Roh Kudus. Namun jika Tuhan meminta kita menjadi pribadi yang sempurna, tentu hal tersebut bukanlah suatu yang mustahil untuk dilakukan. Sebagai alat bantu, Tuhan memberikan kita Taurat atau hukum atau ketetapan aturan yang bukan saja harus dimengerti, tetapi harus dipahami.
harus direnungkan serta dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu kita lihat dalam nyanyian Daud dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Itulah yang diinginkan Tuhan dari umat-Nya, seperti yang dikatakan oleh Yehezkel kepada umat Tuhan. Dan dari bagian kedua tersebut dikatakan, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu yang dikatakan Yehezkel kepada jemaat atau bangsa Tuhan. Jadi melalui pendisiplinan tersebut, supaya mereka memperhatikan apa yang tertulis dalam hukum Taurat tersebut, menaati dengan sukacita. Karena hukum Tuhan tersebut adalah memberikan banyak kebaikan, yaitu menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan tersebut memberikan hikmat, bukan hanya memberikan hikmat, tetapi firman Tuhan atau hukum Taurat tersebut menyukakan hati. Perintah Tuhan tersebut membuat mata kita bercahaya atau celik melihat kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menguatkan kita bila kita selalu mengikuti apa yang diaturkan Tuhan atau diperintahkan Tuhan melalui hukum tersebut, demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Semua kebaikan tersebut tentu semakin menjadarkan kita akan pentingnya Taurat, akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Jadi hukum Taurat tersebut sebagai kompas petunjuk membantu kita untuk mencapai arah yang benar di tengah kerasnya kehidupan tersebut, seperti yang dialami umat Tuhan di pembuangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ingatlah selalu untuk tidak melalaikan Taurat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Keberhasilan tersebut yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan seperti dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Tuhan memberikan kesegaran jiwa. Artinya jiwa kita tenang, yang walaupun banyak gelombang hidup atau banyak yang menyusahkan kehidupan kita, tetapi melalui kuasa Rohul Kudus, jiwa kita menjadi segar. Dan melalui firman Tuhan, yaitu hukum Taurat tersebut, memberikan hikmat kepada kita. Dan di dalam hukum Taurat tersebut memberikan pengalaman kepada kita, yaitu pengalaman penyertaan Tuhan. Titah atau hukum tersebut atau firman Tuhan tersebut murni, tidak ada di dalamnya kebohongan, tetapi tulus dan baik untuk diingat-ingat. Karena melalui hukum Taurat tersebut dapat kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, kita selalu sebagai orang percaya, bila Tuhan mendisiplinkan kita, kehidupan kita,
Tujuannya supaya karakter kita, perilaku kita sesuai dengan karakter Tuhan. Hukum Taurat tersebut dilakukan adalah sebagai kesukaan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Segala perbuatan Tuhan kepada kita adalah kebaikan dan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan memberikan keselamatan kepada kami, memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami melalui firman-Mu yang kami dengar. Segarkanlah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bila Tuhan mendisiplinkan kehidupan kami, itu adalah suatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat kami pikul dalam kehidupan kami. Tetapi kami berserah diri ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menolong kami. Ajarlah kami setiap saat mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, supaya kami selalu meniru karakter Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui ketaatan kami di dalam hukum-Mu adalah jalan kehidupan kepada kami untuk memperbaiki perilaku kami. Tuhan, di pagi hari ini sebentar lagi kami akan melakukan tugas-tugas kami. Bimbing dan tuntunlah kami, berikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Bila saudara kami dalam keadaan susah, dalam keadaan berbeban berat, demikian juga bila ada saudara kami di dalam keadaan sakit, berikan kelegaan kepada mereka. Tolong mereka melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, sehingga dapat mereka memikul beban yang mereka alami. Dan terutama Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu, berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu dan sempurnakanlah doa kami ini. Hanya kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.